Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Senat dan Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saya hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta segenap pimpinan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saya cintai, ibunda tercinta, istri tercinta, dan anak-anakku tersayang, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa berdiri di podium ini menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar bidang pengembangan kurikulum. Ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Hubungan Resiprokal Kurikulum dan Keberagamaan Masyarakat di Era Digital. Hadirin yang saya hormati, sebagai komponen penting dari pendidikan modern, kurikulum setiap jenjang pendidikan selalu memperoleh perhatian dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk peserta didik, orang tua, masyarakat, dan dunia industri. Perubahan kurikulum baik global, nasional, maupun lokal selalu mengundang berbagai pihak untuk berkontribusi atau sekurang-kurangnya berkomentar. Meskipun perubahan kurikulum merupakan otoritas pemerintah dan lembaga pendidikan, peran dan pengaruh masyarakat tidak dapat dielakkan cukup besar terhadap kurikulum yang berlaku. Klibat mengatakan hubungan antara kurikulum dan masyarakat bersifat resiprokal. Kurikulum merupakan intisari dari pendidikan. Ada beragam definisi tentang kurikulum. Tetapi untuk mengetahui substansi kurikulum, kita dapat kembali merujuk ke pertanyaan klasik Herbert Spencer yang mengatakan, "What knowledge is of most worth?" Kurikulum adalah proses pemilihan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang akan dipelajari peserta didik selama proses belajar. Kajian tentang kurikulum sebagai sebuah konstruksi sosial telah dilakukan oleh para pakar seperti Herbert Clifford, Ivor Goodson, dan Michael Apple. Dengan pendekatan social construction, penyusunan dan pengembangan kurikulum seharusnya tidak dilakukan dengan secara sepihak oleh pemerintah yang hanya menghasilkan kurikulum satu arah atau kurikulum as a prescription. Menurutnya, kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan konstruksi sosial atau social construction. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, masyarakat yang memiliki tradisi kehidupan keberagaman yang kuat. Tradisi ini terus terjaga berkat adanya hubungan resiprokal antara pendidikan agama baik formal maupun informal dengan masyarakat. Arus modernisasi yang berkembang di abad ke-20 menghasilkan sekularisasi agama di Barat tidak banyak mempengaruhi kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Bahkan di akhir abad ke-20, kehidupan keberagaman di Indonesia cenderung semakin menguat, bahkan penguatan tersebut terinstitusionalisasi. Hefner menyebutkan antara lain, meningkatnya pembangunan rumah ibadah, meningkatnya jamaah yang melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah, menguatnya pendidikan agama, meningkatnya charity atas nama agama, meningkatnya jumlah ibadah jemaah haji, dan hadirnya partai-partai politik Islam sebagai contoh meningkatnya kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia. Perubahan tatanan sosial masyarakat di era digital mempengaruhi landscape pendidikan Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan telah perlahan bertransformasi menjadi lembaga-lembaga yang memfasilitasi generasi digital untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Materi pembelajaran, model pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran secara perlahan berubah menjadi digital. Perubahan tersebut tentu berimplikasi pada pengelolaan seluruh bidang pelajaran tak terkecuali pendidikan agama. Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hubungan resiprokal kurikulum pendidikan agama dengan masyarakat terjadi di era digital. Perkembangan teknologi di era digital memberi ruang yang sangat besar bagi berbagai pihak untuk menyuarakan, menyebarluaskan, dan mempropagandakan pemikiran mereka. Pengenalan mengenai Islam dan beragam diskusi, bahan pelajaran, serta sumber informasi tentang Islam tersebar luas di dunia maya. Para content creators tentang Islam terus berupaya memproduksi kajian-kajian tentang Islam melalui berbagai digital platform. Semangat untuk terus memperluas kajian agama Islam di internet memberikan beragam pilihan kepada para pembaca untuk memperluas wawasan keislaman mereka. Namun demikian perlu dipahami bahwa tidak semua informasi yang tersedia di dunia maya layak dikonsumsi dan diseminasi lebih jauh. Perlu ada pemahaman kritis dan evaluatif dari para pembaca sebelum benar-benar menerima informasi dari dunia maya. Disinilah peran lembaga-lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam memandu peserta didik memperoleh informasi yang tepat. Era digital dewasa ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi pendidikan agama, dalam hal ini agama Islam.
berbagai platform digital yang tersedia untuk dijadikan media pendidikan agama. Diperlukan semangat kreatif dan inovatif untuk dapat menghasilkan konten pendidikan agama yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik. Semangat kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan bagi guru dan peserta didik untuk memanfaatkan beragam metode dan media untuk pembelajaran, membutuhkan banyak referensi media digital yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan ilmu keagamaan, serta pembentukan karakter keagamaan yang kuat. Di samping itu, beragam platform digital keagamaan yang berkembang juga sangat relevan bagi generasi saat ini yang cenderung mencari informasi dan hiburan melalui dunia digital. Berbagai peluang pengembangan pendidikan agama di era digital sebagaimana diskusikan tadi hanya akan mungkin terlaksana jika diimbangi dengan kesiapan para pendidik untuk beradaptasi dengan era digital. Ada dua hal yang perlu disiapkan oleh para guru dalam memanfaatkan teknologi digital. Pertama, pemanfaatan teknologi digital sebagai media ataupun sumber belajar. Dalam hal ini, guru harus mampu melakukan seleksi terhadap beragam konten yang tersedia di dunia maya. Kedua, merancang dan membuat konten digital untuk didistribusikan kepada guru dan peserta didik. Untuk itu, guru perlu memiliki kompetensi profesional yang kuat, ditambah dengan kreativitas dan inovasi, guna menghasilkan karya-karya inovatif yang menarik, positif, dan dapat diandalkan. Semoga para pengembang kurikulum pendidikan agama dan para pelaku pendidikan agama dapat terus mensinergikan pendidikan agama di tengah perkembangan teknologi digital. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.